Shalom semua para umat Tuhan, dimanapun kamu berada. Rancangan perkongsian terang baru pada kali ini diambil daripada kitab Mazmur bab 73. Mari kita membaca ayat 21 hingga 28. Ayat 21. Oleh itu hatiku pilu dan pikiranku risau. Aku begitu bodoh dan jahil. Aku seperti seekor binatang di hadirat-Mu. Namun demikian aku sentiasa bersamamu. Engkau memegang tangan kananku. Engkau akan memandu aku dengan bimbingan-Mu. Dan kemudian menerimaku ke dalam kemuliaan. Siapa yang ada untukku di surga, melainkan Engkau. Dan tiada siapa di bumi yang kuingini selain Engkau. Tubuh dan hatiku layu, tetapi Allah kekuatan hatiku dan untukku selama-lamanya. Karena sesungguhnya mereka yang jauh daripadamu akan binasa. Engkau telah memusnahkan kesemua mereka yang meninggalkan-Mu untuk melacurkan diri. Tetapi sungguh baik bagiku mendekati Allah. Aku telah menjadikan Tuhan Allah tempat aku bernaung, supaya aku dapat mengisytiharkan semua hasil kerja-Mu. Saudara, Mazmur tadi membahas masalah yang menggelisahkan. Sekalipun Allah berdaulat dan adil, orang fasik seringkali makmur. Ayat 3-12. Sedangkan orang yang melayani Allah kelihatannya lebih menderita. Ayat 13-14. Pemazmur yang melayani Allah dengan setia, ayat 1 dan 13, telah tawar hati ketika ia membandingkan penderitaannya dengan ketenteraman dan kebahagiaan yang dialami banyak orang fasik, ayat 2 dan 3. Akan tetapi keyakinannya kepada Allah dan jalan-jalannya dipulihkan ketika Allah menyatakan akhir hidupnya orang fasik yang menyedihkan dan berkat sesungguhnya yang diterima oleh orang benar di ayat 16 hingga 28. Inilah yang Allah beritahu kepada pemazmur tentang nasib akhir orang fasik. Di dalam hidup ini, dengan segala persoalannya, yang terbaik bagi kita adalah hubungan yang intim dengan Allah. Kemakmuran orang fasik adalah sementara, tetapi pengharapan, harta, dan hidup kita adalah Allah sendiri. Dia sentiasa bersama kita, menuntun kita dengan firman dan rohnya, menopang kita dengan kuasanya. Dan akhirnya menerima kita dalam kemuliaan surga. Ayat 24. Saya berdoa agar kemuliaan daripada Bapa di surga
memenuhi bumi kita. Saya juga berdoa agar semua umat Kristus yang sedang menonton atau mendengar perkongsian saya ini terus memahami dan melihat dengan lebih lagi kelebihan yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tidak terpengaruh dengan kehebatan orang fasik. Biarlah kita terus teguh dan tidak goncang. Seperti Rasul Paulus, slogan ilahi kita ketika menghadapi berbagai kekhawatiran hidup ini ialah, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Sentiasa teguhlah saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Selalu ingat kata-kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan memberkati.